Pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online anak GKJW Jemaat Jember. Puji Tuhan, kasih Allah luar biasa menyertai kita setiap hari. Kita diberi kesehatan dan sukacita. Adik-adik, kakak aja untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita pujikan lagu Kidung Ria nomor 16, Ku Masuki Gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku. Ku bersuka sebab Dia penghiburku. Adik-adik, sebelum ibadah dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan baik dan sehat. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan ibadah online, sertai kami agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar, seturut kehendak-Mu, dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita wajib bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, sukacita, dan kasih sayang dari orang-orang sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, terutama kasih sayang dari Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan penuh sukacita. Kita pujikan dengan lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil
giranglah. Puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab, Ya. ku jawab, Ya. ku jawab, Ya Tuhan, ku jawab, ya Tuhan. ku jawab Ya. ya. Adik-adik, kita semua menyadari akan kelemahan kita. Karena kita belum bisa mengasihi sesama, orang tua, kakak, adik di tengah keluarga kita. Kadangkala kita mudah jengkel, kita mudah cemberut ketika diminta tolong mama untuk membantu. Atau mungkin malah kita malas berbicara dengan Tuhan dalam doa. Mari kita mengakui semua kesalahan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan Yesus yang Maha mengetahui isi hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami menghadap padamu Tuhan dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kesalahan kami karena kami masih sering melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, orang tua, dan teman-teman. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita pujikan lagu pujian dari Kidung Ria nomor 72, Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan Mam Kris. Pagi ini kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ayo kita tutup mata, lipat tangan, kita tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami nantinya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19.
yang akan dibacakan oleh salah seorang temanmu. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka kembali melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu berkatalah kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Berbahagialah kita semua yang masih bisa membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, terlebih bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali hari ini kita bisa bertemu, meskipun dalam ibadah online untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, puji Tuhan, semua sehat. Karena ketika kita sakit, rasanya pasti tidak enak. Dan kita tidak bisa bermain dengan teman-teman kita lagi. Coba anak-anak menebak gambar ini. Anak yang sedang sakit. Sakit apa ya? Ayo. Iya, benar. Sakit demam ya. Anak-anak pernah mengalami? Enak enggak rasanya? Enggak enak ya, sakit demam. Apalagi saat ini semua orang takut sakit demam. Karena takut dicurigai terkena virus COVID-19. Bener enggak? Nah, Mam punya gambar selanjutnya. Ini sakit apa ya? Gambar orang sakit apa? Sakit gigi. Pernah mengalaminya? Ayo, yang malas menggosok gigi nih. Pasti pernah merasakan ya. Ketika gigi kita sakit, pasti kita tidak bisa tidur, cenut-cenut ya, pusing, dan bawaannya pasti pengen marah terus. Nah, sekarang Mam juga punya gambar. Ini gambar apa? Sakit apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu anak-anak di rumah? Ini adalah penyakit kusta. Nah, kira-kira penyakit kusta itu seperti apa ya? Ayo, ada yang tahu anak-anak di rumah? Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, penyakit kusta atau yang disebut penyakit lepra adalah salah satu penyakit kulit yang menyerang seluruh tubuh.
tubuh manusia. Jenis penyakit ini ditakuti oleh orang karena dapat merusak anggota tubuhnya dan menular. Menurut pemahaman bangsa Yahudi, ketika seseorang bersentuhan dengan penderita penyakit kusta, maka mereka menjadi najis. Dan untuk memulihkan diri dari kenajisan itu, mereka harus mengikuti upacara pentahiran yang dilakukan oleh seorang imam. Karena dipandang najis, maka para penderita kusta ini harus terpisah dari keluarga dan masyarakat. Untuk itu, mereka memilih hidup bersama dengan penderita kusta lainnya. Dalam bacaan kita tadi diceritakan, suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menuju kota Yerusalem, tiba-tiba saat di perbatasan Samaria dan Galilea, Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Namun 10 orang kusta ini tidak berani mendekat pada Yesus karena ada larangan dalam hukum Taurat. Bila penderita penyakit kusta tidak boleh mendekat pada orang yang tidak menderita penyakit kusta. Ke-10 orang kusta ini sengaja datang kepada Yesus karena mereka telah mendengar mukjizat yang dilakukan oleh siapa tadi? Tuhan Yesus. Namun karena mereka tidak diperkenankan mendekat, maka mereka hanya berteriak dari jauh, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, sesudah itu Tuhan Yesus menjawab orang-orang kusta tadi dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam-imam." Nah, syarat utama seseorang dinyatakan sembuh dari penyakit kusta ketika telah datang pada imam untuk diperiksa dan dinyatakan benar-benar sembuh. Itulah juga yang menjadi gambaran Tuhan Yesus ketika 10 orang kusta tadi meminta kesembuhan dari Yesus. Mereka diminta untuk berbalik dan menunjukkan diri kepada para imam. Namun di tengah jalan mereka ternyata telah mengalami kesembuhan. Nah, setelah 10 orang itu sembuh, ternyata hanya berapa orang yang merasa bersyukur? Hanya 1. Dan ingat akan Yesus tadi yang telah menyembuhkan. 1 orang itu tadi kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Dan orang itu adalah orang Samaria, seseorang dari golongan non-Yahudi yang seringkali dianggap sebagai golongan minoritas. Namun mereka mau kembali pada Yesus untuk berterima kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti halnya 10 orang kusta yang meminta bantuan kepada Yesus untuk disembuhkan, demikian juga dengan kita. Pasti kita sering ya minta bantuan kepada orang lain,
ataupun mendapat bantuan dari orang. Seperti contohnya diantar keluarga pergi beribadah, diantar pergi ke sekolah sama siapa, diberi uang jajan sama siapa, disediakan sarapan, siapa ya yang menyediakan ya? Nah, ditolong oleh teman kalau kita jatuh. Diberi kue oleh teman. Anak-anak, hal-hal seperti inilah yang sering kali kita alami. Ketika kita mengalami itu, maka kita harus selalu mengucapkan apa ya? Ayo, benar, harus mengucapkan terima kasih kepada mereka yang menolong dan selalu menyayangi kita, seperti orang tua, teman, dan orang lain. Ketika mendapat pertolongan, kita harus membiasakan diri mengucapkan terima kasih sebagai wujud bahwa kalian adalah murid Tuhan Yesus yang baik, yang memiliki rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan karena telah diberikan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bersama. Mari kita perbaharui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa syafaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, perkenankan kami anak-anak-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca, kami renungkan, dan ajarilah kami semua anak-anak-Mu untuk menjadi murid-Mu yang baik, yang bisa mengucapkan terima kasih atas bantuan, pertolongan orang lain, sebagai wujud rasa syukur kami kepada sesama, terutama kepadamu. Kami berdoa untuk gereja kami. Kami mohon berkati Bapak Pendeta, majelis, pamong, perangkat gereja, dan perangkat multimedia semuanya, sehingga mereka semua tetap semangat dalam melayani-Mu. Kami juga menyerahkan negara kami. Kami mohon, angkatlah segera wabah yang melanda negeri kami. Lindungi dan berkati Bapak Presiden dan perangkatnya sampai tingkat RT RW. Juga berkati tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah ini. Dan biarlah negeri kami pulih kembali, sehingga kami semua boleh berkumpul bersama teman-teman kami, merasakan sekolah seperti dulu lagi, baik ibadah anak
minggu di gereja. Kami juga menyerahkan orang tua kami. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaannya. Ajarilah kami anak-anak-Mu untuk berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Selalu baru setiap pagi rahmat dan kemurahannya. Dari terbitnya matahari sampai pada tenggelamnya. Kasih-Nya tiada pernah berubah. Marilah kita syukuri itu semua dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Dengan diiringi pujian, terima kasih 1000. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Pada Tuhan Allahku. Aku Bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, marilah persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah anak online pagi ini akan segera berakhir. Tapi dengarkanlah sebuah berita pengutusan untuk kita semua yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang demikian. Firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita tidak usah khawatir akan hidup kita, sebab hidup kita selalu berada dalam tangan Tuhan. Untuk itu, mari kita bersukaria dengan kita pujikan lagu dari Kidung Ria nomor 66, Betapa Baiknya Engkau Tuhan.
ya kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Anak-anak, mari kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, Jaga kesehatan. Dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.